Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, kembali lagi dengan channel saya. Oke teman-teman, pada video kali ini adalah salah satu proyek UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi tempat saya kuliah, yaitu Stikom Ambon. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya perkenalkan dulu. Nama saya Laharno, biasa dipanggil Art. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 1. Oke. Kita langsung saja teman-teman ke pembahasannya. Seperti yang saya bilang, inilah beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Pertama adalah, mengapa bahasa Indonesia masih diajarkan lagi di perguruan tinggi? Kenapa? Terus yang kedua, selama 7 pertemuan, hal apa saja yang saya dapatkan atau masih saya ingat di pikiran saya itu yang. Yang ketiga adalah kita disuruh mencari suatu produk terus dipresentasikan semenarik mungkin. Oke, ini nanti saya coba buat. I still love you. Yang keempat adalah kita disuruh melakukan percakapan menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekitar. Tapi karena faktornya kita lagi di tanah rantau, tidak ada orang yang bisa diajak berbicara menggunakan bahasa daerahnya saya. Jadi nanti saya video call saja atau via Zoom. Jadi gitu teman-teman. Oke, mari kita langsung ke pembahasan. Jawaban yang pertama, mengapa sih bahasa Indonesia masih diperkuliahkan lagi di perguruan tinggi? Menurut saya, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa paling mudah dimengerti, tapi sulit untuk dipelajari. Layaknya seorang perempuan yang kita sudah tahu bahwa dia sedang ngambek, tapi masih saja tanya, kamu kenapa? Benar nggak sih? Nah, itulah yang paling sulit untuk dipelajari seorang wanita. Yang kedua, karena kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus mempelajari bahasa atau tata cara berbahasa yang baik dan benar seperti apa. Pada saat kita di depan orang banyak, bagaimana cara kita berbicara yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Nah, itu menurut saya. Dan yang ketiga adalah sebagai penyusunan skripsi. Pada mahasiswa tingkat akhir otomatis harus melakukan penyusunan skripsi. Untuk penyusunan skripsi sendiri atau penulisan karya ilmiah bukan hanya sekedar tulis saja, namun harus mematuhi panduan penulisan skripsinya. Bagaimana cara penulisan skripsi yang baik, terus bagaimana cara penempatan kata per kata dengan baik itu seperti apa, kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua adalah hal apa saja yang saya pelajari selama 7 pertemuan ini. Nah, jadi gini, dengan belajar bahasa Indonesia, tentu kita harus mengetahui sejarah dari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Betul? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Jadi gini teman-teman, karena sejak zaman dulu bahasa Indonesia sudah tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara kita gunakan bahasa Melayu, gitu teman-teman. Selanjutnya adalah ragam bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah satu negara yang memiliki pulau terbanyak, di mana ragam dalam bahasa Indonesia itu mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan ranah pemakaiannya. Nah, kata ragam sendiri itu mempunyai arti macam, jenis, dan bentuk. Berbicara tentang ragam bahasa, tiap daerah itu memiliki bahasa dan logat yang berbeda-beda namun masih saling dimengerti. Dan tekanan kata dalam setiap pengucapannya atau disebut dengan action. Nah, ini adalah beberapa kata di beberapa daerah. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Jika matahari terbit, maka semua bayang-bayang hilang. Bahasa Melayu Manado. Waktu matahari sudah terbit, hilang itu semua bayang-bayang. Terus untuk bahasa Ternate, pas matahari terbit, maka semua bayang-bayang hilang. Nah, untuk bahasa Ambon, waktu matahari terbit, maka semua bayang-bayang hilang. Kata dalam beberapa daerah untuk pengucapannya. Dari bahasa Indonesia sendiri, terus bahasa Melayu Manado, bahasa Melayu Ternate, Melayu Ambon, gitu.
Oke, berikutnya adalah cara penulisan surat lamaran yang baik seperti apa. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman yang sudah lulus dari bangku kuliah atau mencari pekerjaan. Tentunya harus membuat CV, membuat surat lamaran dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat buat kita yang sedang mencari pekerjaan. Saya pahami juga itu tentang literasi digital. Literasi digital secara terperinci dapat dijelaskan bahwa sebagai wadah mencari, menemukan, mempelajari, memahami, menganalisis sebelum kita menyebarluaskan berita. Kita harus tentu cari tahu dulu apakah berita itu hoax atau tidak, karena pengaruhnya nantinya akan berdampak sangat buruk ketika kita menyampaikan suatu informasi tapi berita itu hoax. Itulah kesalahan terbesar pada saat kita menyampaikan informasi. Maka dari itu, sebelum kita mau menyebarluaskan, kita harus cari tahu terlebih dahulu sumbernya dari mana, terus mempelajari, memahami, baru kita menyebarluaskan. Oke, berikutnya adalah presentasi. Nah, presentasi tidak asing lagi buat teman-teman yang sedang berada di bangku kuliah atau di SMA untuk melakukan presentasi. Dalam suatu presentasi, baik itu dalam presentasi suatu produk atau presentasi ujian skrip dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan presentasi. Jadi untuk presentasi tidak semudah yang kita pikirkan, karena kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu apakah kita sudah siap untuk melakukan presentasi atau belum. Terus yang kedua, materi yang sudah siap matang baru kita melakukan presentasi. Gitu. Jadi persiapan diri, persiapan materi, persiapan mental gitu. Jadi kalau misalnya kita mau presentasi. Oke teman-teman, ada 9 rahasia presentasi. Nah, teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah menciptakan cerita di balik presentasi tersebut. Nah, seperti apa sih presentasi yang akan dibahas? Terus topik-topiknya apa yang menariknya di mana? Nah, itu adalah salah satu menceritakan cerita di balik presentasi. Terus yang kedua adalah slide sederhana namun kuat secara visual. Artinya, slide yang sederhana namun mudah dimengerti oleh para audiens kalian. Jangan sampai kalian buat slide yang begitu banyak tapi tidak ada satupun yang dimengerti oleh para audiens kalian. Dan yang ketiga adalah aturan 3 bagian, tempat membantu audiens memahami statistik dan data. Terus yang kelima, ciptakan momentum kejutan luar biasa. Terus yang keenam, untuk yang keenam adalah latihan untuk kesempurnaan. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi atau menyampaikan materi dengan baik. Nah, itu perlu penyesuaian agar terlihat sempurna, latihan semaksimal mungkin. Terus yang ke-7 adalah menikmati presentasi. Yang ke-8 adalah tunjukkan passion kalian. Terus yang terakhir adalah gunakan kata yang mudah dipahami oleh audiens kalian. Nah, itu adalah 9 rahasia presentasi. Pertanyaan ketiga adalah mencari suatu produk untuk dipresentasikan. Nah, berbicara tentang presentasikan yang sudah saya bilang sebelumnya, sini saya akan mereview atau mempresentasikan suatu produk, yaitu produk Xiaomi, yang dimana karena saya memang hobinya lebih ke Xiaomi, nah saya review produk Xiaomi yaitu Redmi Note 9 Pro. Secara spesifikasi teman-teman, untuk Redmi Note 9 Pro adalah satu produk yang sangat, menurut saya sangat bagus. Kenapa? Yang pertama adalah dari segi prosesor. Nah, untuk Redmi 9 Pro itu dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G. Bisa dibilang itu sudah sangat bagus untuk para pecinta game. Frekuensi yang digunakan hingga 2,3 GHz. Terus untuk mesin yang digunakan juga itu generasi ke-5 Qualcomm, jadi sangat berkualitas. Saya rekomendasikan sih beralih ke Redmi Note 9 Pro. Oke, sekarang untuk dari segi layar. Nah, teman-teman bisa lihat dari segi layarnya itu menggunakan resolusi 2400 x 1800 Full HD, jadi sudah sangat bagus. Baterai dan pengisian dayanya karena sudah terupdate, jadi dia sudah menggunakan 5020 mAh. Nah, jadi untuk pengisian dayanya memang sangat cepat. Nah, untuk kamera belakang Redmi Note 9 Pro itu dia menggunakan 64 megapiksel all-quad kamera. Jadi sini dia mempunyai 4 kamera, dimana masing-masing mempunyai fungsinya. Yang dimana kamera utama itu menggunakan resolusi ultra high itu 64 megapiksel. Terus untuk kamera sudut ultra itu 8 megapiksel. Terus untuk kamera yang satunya lagi dia menggunakan 5 megapiksel kamera makro. Terus yang satunya lagi itu dia menggunakan 2 megapiksel sensor kedalaman. Nah, jadi dia bisa mengambil video atau gambar itu dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, untuk fitur fotografi kamera belakang itu sudah sangat bagus.
Pokoknya bagus banget deh untuk pencahayaannya, dia punya, kita juga bisa menyesuaikan ISO-nya dan lain-lain. Jadi sangat bagus. Oke teman-teman, yang terakhir adalah penggunaan sidik jari. Nah untuk produk Xiaomi, terutama Redmi Note 9 Pro, itu untuk penggunaan sidik jarinya berada di sebelah kanan samping. Itu adalah beberapa spesifikasi dari Redmi Note 9 Pro yang saya presentasikan tadi. Nah, jadi gimana? Apakah Anda tertarik dengan beralih ke produk Redmi Note 9 Pro? Nah, itu saja, mungkin itu saja presentasi yang tadi saya bawakan tentang produk atau mempresentasikan produk Redmi Note 9 Pro. Kalau misalnya teman-teman yang tertarik, ya bisa langsung beli. Nah, yang terakhir adalah dialog menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, di sini karena posisinya saya di rantau, terus jauh dari orang yang benar-benar satu daerah dengan saya untuk diajak berbicara, maka saya menggunakan Zoom untuk berinteraksi. Nah, mau tahu interaksi saya dengan bahasa daerah saya? Ini dia, mari kita lihat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Oleh anak Ilya. Alhamdulillah kabara umela witi naki bagaimana me kabaramu. Alhamdulillah, umela ukan ake. Oh iya, babisara anak polimo kumpulemo di kampus aja semenjak COVID-19 itu mari. Ndau semenjak COVID-19 ndau cepumbule pada sakarana dan aneh beberapa kebijakan milik pemerintah yang harus patuhi, mengenai pakai masker, menjaga jarak, masih lalu ihunai 5. Lagi. Suano aso hangkaa di pakana transportasi laut, darat dan udara no pak boleh aso sekarang ini kan? Benar auka. Awalnya aneh beberapa persyaratan auka, baik riki pakai mau transportasi laut, darat, dan bahkan udara. Harus aneh surat izin ke hangkaa atau kartu vaksin mai saurinwari hasil swab minai dokter. Hane reke no jarimu persyaratan utama no atau untuk keluar masuk kota bahkan provinsi harus menunjukkan hasil swab mai kartu vaksin. So aneh rencana aku boleh kah? Ya nih akhir bulan aja ada aso ambule di kampus sih karena mulai manusia ambule. Oke baik, yang penting tak sehat-sehat terus, masih selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, iso ka sehat-sehat terus aso jari mulai di kampung mulai ngomong di hutan Baik, rencananya sih Mbak Iri awali capu cikoni nepi jari itu balik lampu ane kebalik kirim salam aso keluarga kampung. Waalaikumsalam, dampu makatnya piratoi. Oke. Oh iya, pada kaina itu dampu makatomo to bitarauka. Oke baik. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jadi bagaimana teman-teman percakapan bahasa daerah saya dengan saudara saya? Itu adalah salah satu bahasa daerah saya, karena saya berasal dari Buton, makanya bahasa Buton gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah beberapa jawaban dari pertanyaan yang diberikan untuk project video presentasi UTS hari ini. Jika memang ada kesalahan dalam penyampaian kata, nada bicaranya, atau actionnya kurang baik, saya pribadi minta maaf. Jika teman-teman merasa senang dengan video saya, bisa di like atau mungkin di subscribe karena subscribe gratis. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.